Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Agustina, NIM 83504459. Di sini saya akan membuat praktikum yang berjudul struktur sistem pencernaan. Tujuan saya melakukan praktikum ini yaitu untuk mengetahui dan mengurutkan sistem pencernaan. Sebelum saya melakukan praktikum, terlebih dahulu saya siapkan alat dan bahan. Untuk alatnya yaitu pensil, dan di sini saya juga mempunyai gambar struktur sistem pencernaan. Sebelum saya melakukan praktikum, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu mencerna. Mencerna adalah proses penguraian dari molekul besar menjadi molekul kecil, kemudian diserap oleh usus halus dan kemudian diubah makanan tersebut kemudian diubah menjadi energi. Nah, langsung saja kita lanjutkan ke praktikum. Di sini saya sudah mempunyai gambar sistem pencernaan. Untuk yang pertama yaitu sistem pencernaan terjadi di mulut, di mana terdapat dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik berupa menghancurkan makanan menggunakan gigi dibantu oleh lidah, sedangkan pencernaan kimiawi melibatkan enzim yang terdapat pada air liur yang biasa disebut enzim pitilip yang dapat memecah zat menjadi maltosa. Setelah dicerna dalam rongga mulut, makanan kemudian akan bergerak ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan ini atau disebut juga dengan esofagus. Dalam kerongkongan ini terdapat gerakan peristaltik, yaitu gerakan seperti meremas makanan yang akan disalurkan ke lambung. Setelah makanan berada di dalam kerongkongan, proses selanjutnya yaitu makanan dibawa menuju ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini terjadi pencernaan mekanik berupa gerakan dari dinding lambung, dan juga terjadi mencerna kimiawi dengan menggunakan beberapa enzim, yaitu di dalam lambung terdapat enzim pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi pepton dan enzim renin yang berfungsi mengendapkan protein susu. Selain itu, dalam lambung juga terdapat asam lambung yang berfungsi membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Selanjutnya, setelah melewati lambung, makanan kemudian akan dibawa ke usus halus. Di dalam usus halus ini, atau sering disebut juga dengan usus 12 jari, makanan mengalami pencernaan secara kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Enzim-enzim yang terdapat dalam usus halus yang dihasilkan oleh pankreas antara lain enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Sisa makanan yang sudah dicerna di usus halus ini kemudian berada di dalam usus besar, atau proses selanjutnya ke dalam usus besar, di mana dalam usus besar ini terjadi penyerapan air dan terjadi pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri. Setelah selesai dari usus besar ini, sisa makanan akan dibuang melalui makanan akan dibuang melalui anus. Nah, demikianlah praktikum yang telah saya sampaikan. Kesimpulan dari praktikum tersebut adalah proses pencernaan terdiri dari yang pertama mulut, kemudian dilanjutkan ke kerongkongan, kemudian makanan dibawa ke dalam lambung, kemudian setelah ke lambung makanan akan dibawa ke usus halus, kemudian sisa makanan tersebut akan dibawa ke dalam usus besar, kemudian usus besar tersebut makanan akan dikeluarkan melalui anus. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.